Anda pernah nggak sih ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak kelihatan gitu yang nahan-nahan Anda? Ternyata bisa jadi itu cuma satu keyakinan simple tentang diri Anda sendiri. Satu ide doang. Tapi ide ini diam-diam ngebentuk seluruh hidup Anda. Dan ya, bisa jadi inilah satu-satunya hal yang ngehalangin Anda buat ngebuka potensi sejati Anda. Coba deh, renungin ini sebentar. Waktu Anda ngadapin kegagalan atau ya kemunduran yang lumayan besar, apa sih yang terjadi di dalam kepala Anda? Apa yang Anda bilang ke diri sendiri? Nah, jawaban jujur Anda buat pertanyaan tadi, itu tuh bisa ngebuka satu keyakinan inti yang tanpa kita sadarin, nentuin hampir semuanya. Terutama, yaitu tadi, apakah Anda bakal berhasil nggapai potensi Anda atau enggak? Jadi, dari mana sih datangnya ide yang bisa ngubah hidup ini? Well, semuanya itu berawal dari satu penemuan yang cukup mengejutkan dari seorang peneliti bernama Dr. Carol Dweck. Jadi Dr. Dweck ini penasaran banget, jadi dia bikinlah satu eksperimen yang simple. Dia ngamatin anak-anak pas lagi ngerjain teka-teki. Ada yang gampang, tapi ada juga yang sengaja dibikin susah banget. Nah, apa yang dia lihat selanjutnya itu benar-benar mengubah pemahamannya tentang kesuksesan selamanya. Dan reaksinya itu wah benar-benar terbagi dua. Sebagian anak nganggap kegagalan itu kayak bencana. Seolah-olah kecerdasan mereka tuh lagi dihakimi dan ya udah mereka langsung nyerah aja. Tapi kelompok yang satunya lagi mereka malah semangat. Mereka bilang asik ada tantangan. Buat mereka ini bukan soal gagal, tapi soal belajar. Nah, pengamatan inilah yang jadi titik awalnya. Dweck sadar kalau perbedaan reaksi yang drastis banget ini asalnya itu dari dua cara berpikir yang fundamental, yang kemudian dia sebut sebagai dua mindset atau pola pikir. Coba deh bayangin ada dua dunia yang beda. Di dunia yang pertama, pola pikir tetap, Anda percaya kalau kualitas Anda, misalnya kecerdasan gitu ya, itu udah paten, nggak bisa diubah. Sebaliknya, di dunia pola pikir bertumbuh, Anda percaya kalau kualitas dasar Anda itu bisa dikembangin lewat usaha dan kerja keras. Nah, coba tebak, di dunia mana nih Anda lebih sering ngabisin waktu? Oke, kita bedah lebih dalam ya. Kalau Anda hidup dengan pola pikir tetap, Anda itu bakal ngerasain tekanan terus-terusan buat ngebuktiin diri. Tiap tantangan itu rasanya kayak ujian akhir, dan kalau gagal, rasanya kayak divonis kamu nggak cukup bagus. Nah, sebaliknya nih, pola pikir bertumbuh itu fokusnya ke proses. Tujuannya bukan buat kelihatan sempurna sekarang juga, tapi buat terus belajar dan ngelatih kemampuan diri. Di dunia ini, gagal itu bukan vonis mati. Itu cuma feedback, masukan, kesempatan buat jadi lebih kuat lagi. Oke, teorinya kedengeran bagus ya. Tapi gimana sih wujudnya di kehidupan sehari-hari? Nah, ayo kita lihat langsung gimana pola pikir ini bekerja. Coba bayangin, Anda lagi ngalamin hari yang bener-bener apes deh. Kejadiannya sama buat semua orang. Yang beda adalah suara di dalam kepala Anda. Jadi gimana reaksi spontan Anda? Coba jujur sama diri sendiri. Buat orang dengan pola pikir tetap, ini tuh bencana. Mereka nggak ngelihatnya sebagai kejadian-kejadian acak yang terpisah, tapi sebagai bukti. Gue bener-bener gagal. Satu kemunduran kecil langsung jadi label identitas. Dan ujung-ujungnya ya jadi putus asa. Tapi, kalau dengan pola pikir bertumbuh, responsnya beda banget. Kejadian yang sama persis itu nggak lagi dilihat sebagai vonis, tapi sebagai serangkaian masalah yang perlu dipecahin. Fokusnya langsung pindah ke tindakan. Oke, gue harus belajar lebih giat nih, harus lebih hati-hati pas parkir, dan gue harus cari tahu temen gue kenapa. Kejadiannya sama, tapi cara menafsirkannya itu yang mengubah segalanya. Sekarang, kita masuk ke salah satu pelajaran yang paling penting dan paling mengejutkan dari penelitian Dweck, yaitu bahayanya cara kita memuji orang lain. Jadi, dalam satu eksperimen kunci, para siswa disuruh ngerjain soal IQ. Selesai ngerjain, sebagian dari mereka dipuji karena kemampuannya. Dibilang, wah kamu pinter ya, dan sebagian lagi dipuji karena usahanya. Wah kamu kerja keras banget. Nah, setelah itu, mereka semua dikasih pilihan buat tugas selanjutnya. Hasilnya, benar-benar bikin kaget. 90% siswa yang dipuji karena usahanya, mereka milih tugas yang lebih susah, karena mereka pengen terus belajar. Sebaliknya, mayoritas siswa yang dipuji karena kemampuannya, malah milih tugas yang gampang. Kenapa? Ya karena mereka takut ngambil resiko kehilangan label pinter yang baru aja mereka dapat. Coba bayangin deh dampaknya. Muji kemampuan, sesuatu yang kita kira positif, ternyata malah bikin siswa bertindak kurang cerdas. Sebaliknya, muji usaha, muji prosesnya, itu secara harfiah bikin mereka jadi lebih pinter dan lebih tangguh. Luar biasa kan? Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling penting. Apa kita ini terjebak sama pola pikir kita? Kabar baiknya, jawabannya adalah enggak.
Jadi pertanyaan besarnya, apa kita beneran bisa berubah? Jawabannya, ya tentu aja bisa. Pola pikir itu bukan sesuatu yang paten, yang diukir di batu. Itu cuma sebuah keyakinan. Dan sama kayak keyakinan lain, itu bisa diubah. Perjalanannya dimulai dengan 4 langkah simpel. Pertama, belajar buat dengerin suara si pola pikir tetap di kepala Anda. Kedua, sadari kalau Anda itu punya pilihan. Anda nggak harus percaya sama suara itu. Ketiga, secara sadar, lawan suara itu dengan suara pola pikir bertumbuh. Dan yang paling penting, keempat, ambil tindakan yang sesuai dengan pola pikir baru Anda. Intinya sih, pergeseran sederhana ini cuma soal pindah. Pindah dari dunia di mana Anda ngerasa terus-terusan dihakimi, ke dunia di mana Anda bisa terus-menerus bertumbuh. Dan sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu kata yang kuat banget. Belum. Lain kali Anda mikir, gue nggak bisa ngelakuin ini. Coba deh, tambahin kata itu di akhir. Gue nggak bisa ngelakuin ini. Belum. Ini tuh pengingat simpel kalau Anda lagi dalam perjalanan, bukan di garis finish. Satu kata ini bisa mengubah segalanya. Jadi pertanyaannya sekarang potensi apa di dalam diri Anda yang cuma nunggu kekuatan dari kata belum buat kebuka?